Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ervina Ainur Sabrina Valentina, NIT 1905081996 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Safatri Gatama, NIT 1905081993. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiana Panang, NIT 1905081995. Nama Dita Dwi Sulistyawati, NIT 1905081992. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Aziz, NIT 1905081191. Perkenalkan, nama saya Atala Akmal Firdaus, NIT 1905081997. Perkenalkan, nama saya Kavita Ayu Adaninggar, NIT 19050081994. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan pengertian cross-docking. Cross-docking adalah suatu tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Arti secara umum untuk gudang jenis ini adalah gudang transit, karena dalam sistem ini hanya mengenal istilah zero inventory, sehingga tidak ada penyimpanan barang. Gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas dan hanya meletakkan barangnya di atas palet, atau tidak memerlukan rak. Tujuan cross-docking untuk menghilangkan penyimpanan yang cenderung tidak produktif pada distribution center, retailer, ataupun wholesaler. Keuntungan yang didapat dari hilangnya waktu dan biaya diperlukan untuk memindahkan produk dalam maupun keluar lokasi warehouse, termasuk juga data entry yang dihubungkan ke dalam sistem informasi manajemen inventory. Proses cross-docking. Yang pertama, pre-packet cross-docking. Pengiriman akan disiapkan oleh supplier berdasarkan pada kebutuhan toko per toko. Yang kedua, intermediate handling cross-docking. Distribution center mengeluarkan order gabungan tanpa adanya rincian dari toko. Pokok persoalan untuk pelaksanaan cross-docking. Yang pertama, waktu pengiriman. Kedua, keterbatasan ruang. Ketiga, mechanical handling equipment. 4, human resource. Persyaratan cross-docking. 1. Barang diterima sama dengan barang dikirimkan. 2. Tersedianya lokasi yang memadai. 3. Kuantitas jenis barang yang terbatas. 4. Jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. 5. Jenis truk yang sepadan. 6. Dokumentasi yang mantap. Yang selanjutnya yakni keuntungan cross-docking. Secara umum dapat mencapai 50% lebih efisiensi dibanding pola distribusi secara tradisional. Keuntungan ini dihasilkan dengan tidak dilakukannya proses-proses normal daripada proses pergudangan. Jika gudang sudah dapat melakukan proses cross-docking dengan normal dan lancar, maka proses efisiensi dapat lebih ditingkatkan dengan melakukan proses pengiriman langsung ke konsumen atau direct delivery. Tentunya untuk mencapai kondisi ini, tantangan yang akan dihadapi akan lebih besar. Keuntungan dari cross-docking meliputi meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory, efisiensi dalam proses pendistribusian, mempercepat aliran produk dari toko supplier ke toko retail. Di sini saya akan membacakan kekurangan dari cross-docking. Yang pertama yaitu truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Kemudian yang kedua, penambahan handle, muatan, dan meningkatkan potensi kerusakan barang. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Yang terakhir adalah contoh gudang cross-docking. Yang pertama ada PT Serasi Logistik Indonesia atau SELOK, Hub Cross-docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi. Yang kedua ada GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru Blok F2 nomor 5 kawasan industri Delta Silicon 2, Bekasi Selatan. Yang ketiga ada Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City.
GIIC atau Greenland International Industry Center. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.